Mari kita satu dulu dalam doa ya. Kita sama-sama bersekutu. Mungkin kita berdoa dulu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang setia, terima kasih hari demi hari Kau menjaga dari awal tahun Januari sampai hari ini masuk ke bulan November. Kami percaya semua karena tangan-Mu yang mengaturnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk sore ini ya Bapa, agar setiap firman yang kami bahas bersama bisa menguatkan kami kembali. Biar 30 menit ini menjadi berharga dan menjadi sangat, oh Tuhan bisa membantu kami untuk tumbuh di dalam hal kerohanian. Rahmati teman-teman yang belum bisa bergabung, agar kami semua boleh mengasihi-Mu dengan sepenuhnya. Amin. Oke, baik. Jadi topik malam ini adalah sore ini adalah push. Pray until something happen. Tahu bahasa Indonesianya adalah terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah, sore ini pertanyaannya adalah, bukankah berdoa saja cukup? Nah, ini pertanyaan yang terus berulang-ulang setiap minggu ya kita tanyakan. Kita berdoa dalam hati ya, mungkin kita menginginkan sesuatu, kita doakan. Tapi apa? Apakah cukup? Ternyata kita perlu dengan apa? Lukas 18 ayat 1 mengatakan, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Apa maksudnya? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sore ini, satu perkara yang perlu kita tekankan adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya bisa memiliki satu keinginan, yaitu, Tuhan, aku ingin terus berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Sesuatunya itu apa? Adalah hal-hal baik yang berasal daripada Allah. Nah, hari ini kita berlima ya. Kita juga memiliki mungkin kedambaan masing-masing, ya keinginan masing-masing, juga harapan masing-masing. Tapi apakah kita punya satu pandangan? Ya, contohnya saya, kalau Tuhan tidak terjawab kehendaknya, maka saya nggak akan berdoa untuk diri saya. Adakah kita doa demikian? Ya, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa fakta, yaitu ada beberapa orang ketika berdoa malah merasa tidak layak dan malah merasa merepotkan Allah. Benar nggak? Duh, ketika mau doa ya, kayaknya aku nggak layak deh. Seminggu ini aku nggak banyak datang sama Tuhan, aku berdosa. Aduh, masa nanti Tuhan repot lah jawab doaku. Aku kan juga ya doanya sekelibat aja dan sebagainya. Banyak alasan. Namun teman-teman, sore ini kembali kita harus diterangi bahwa hal-hal tersebut terjadi karena apa? Banyak orang yang doanya tidak dapat diandalkan, mereka hanya berdoa 1 atau 2 hari, atau setelah lewat 2 bulan sudah dilupakan. Bahkan ada doa yang tidak pernah diulangi untuk kedua kalinya, seolah-olah tidak pernah berdoa sama sekali. Ini alasannya. Ya. Jadi kita merasa merepotkan, kita merasa tidak layak ya karena apa? Doa kita itu ya sudah sekali-sekali aja kalau ingat, sekali-sekali aja kalau mau gitu. Bukan karena kita tahu bahwa Allah itu menginginkan sesuatu. Allah itu damba sesuatu. Ya, mungkin bagi teman-teman yang tadi ya beberapa jam yang lalu ikut, Tuhan itu ingin mendambakan kelompok orang yang mengalihkan zaman. Bagaimana melalui zaman yang mulai merosot ini, Tuhan bisa mendapatkan sekelompok orang yang bekerja sama dengannya. Namun, dia pasti akan melatih umatnya, atau bahkan mendidik umatnya, supaya apa? Supaya umatnya tahu bahwa ya memang kalau ikut Tuhan itu perlu dengan giat, perlu dengan baik ya. Di sini ada Steffi, Delga, Maiman, dan Evelyn. Ya, moga kita dikuatkan dengan segala didikan Allah. Ya, katakan di sampingnya, Anda ingin memohon sesuatu, Anda boleh merepotkan Allah. Jika Anda benar-benar menginginkannya, yang kedua, apa? Anda harus meminta terus sampai Anda mendapatkan pengabulan dari Allah. Terus berdoa demikian sampai Allah tidak berdaya dan tak dapat tidak mengabulkan doa kita. Masih ingat kisah mengenai hakim yang lalim?
ya kan, yang saya pernah sharing di grup. Dia bilang apa? Kalau hakim yang alim itu saja sampai menjawab dari janda itu yang terus memohon sampai merepotkannya, dia menjawab, apalagi Allah. Allah kita itu setia, Allah kita itu adil. Tapi apakah kita pernah dengan sungguh-sungguh berdoa, menyatakan bahwa Tuhan, jika Engkau tidak mengabulkan, maka aku tidak bisa hidup bagi Allah. Kalau Engkau tidak mengabulkan, maka pekerjaanmu terhambat. Pernahkah kita doa sedemikian? Doa yang sungguh-sungguh pribadi, menjamah Tuhan, ya. Kalau dikatakan itu waktu yang sangat-sangat krusial, sampai seperti Tuhan kalau engkau jawab nih, wah aku nggak bisa nih Tuhan, aku nggak bisa hidup bagimu. Gitu. Sampai kita menantang. Tapi doanya harus yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan seperti contoh, Tuhan saya ingin punya mobil, Tuhan jawablah Tuhan. Nah itu doa yang tidak sesuai. Kenapa? Itu sesuai dengan kehendak hati saya. Tapi kalau misal orang tua saya belum beroleh selamat, saya berdoa, Tuhan, selamatkan orang tua saya. Selamatkanlah mereka karena mereka bisa mengenal Dikau adalah Allah yang kudus. Allah yang menyelamatkan semua umat manusia supaya mereka beroleh selamat. Dengan demikian pasti Tuhan tidak mungkin tidak menjawab. Ya, ini fakta yang telah kita bahas pada hari ini. Baik, sampai sini. Kalau belum ada pertanyaan, nanti saya lanjutkan, tapi kalau ada boleh langsung ditanyakan ya. Amin. Oke, sekarang ada 3 fakta Alkitab. Ya. Yang pertama, Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini fakta. Artinya apa? Kita perlu menjadi penginjil, dan memang kita adalah penginjil, we are the preacher. Bukan hanya orang yang berdiri di depan mimbar saja. Bukan hanya orang-orang yang memiliki titel dan sebagainya. Tapi kita semua. Setiap orang. Ya. Kepada segala makhluk. Artinya apa? Berarti kalau sampai tidak ada manusia, kita beritakan Injil. Ya, terutama kepada iblis, kepada Satan. Hai Satan, kau harus percaya kepada Allah, karena engkaulah sumber masalah. Kita harus memberitakan itu kepadanya. Kapan? Tiap hari. Jadi kita berdoa, kita mengatakan itu, kita juga mengajukan setiap permohonan agar Tuhan bisa mengenakan kehendaknya. Yang kedua, di poin yang B ya, tahuilah, aku menyertai kamu sampai ya senantiasa kepada akhir zaman. Ya, ketika Tuhan mau berpamitan dengan murid-muridnya, dalam kitab Matius dia berkata, aku akan menyertai kamu. I will follow you. Ya, I will accompany you. Aku akan menyertai kamu. Bahkan bukan hanya menyertai, dia tinggal di dalam kita hari ini. Wah, sungguh berkat yang luar biasa. Manusia dosa seperti saya, yang layaknya binasa, tapi Tuhan bisa tinggal dalam saya, bahkan menyertai saya. Amin ya. Kemudian, yang ketiga, Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Wah, luar biasa ya. Jadi apa? Bahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Mungkin kita sering dibanding-bandingkan dengan orang. Kok kamu begini sih? Kok kamu begitu sih? Kok Brother Steffi harus di situ sih? Kok nggak di sini sih? Dan sebagainya. Kok kamu lemah? Kok kamu ini dan sebagainya. Tapi apa? Itu berarti kita sedang dianiaya. Tapi bukan berarti kita harus melawan mereka atau menentang mereka. Tapi apa? Iya Tuhan. Saya memang demikian. Saya memang ya lemah. Tapi saya cinta akan kebenaran. Saya mengasihimu. Saya tiap hari berdoa. Karena apa? Nanti kita akan mempunyai kerajaan surga. Jadi kepada teman-teman kita atau mungkin keluarga kita yang ya secara tidak langsung mungkin membandingkan kita atau melemahkan kita, jangan jadi lemah, jangan merasa terbandingi. Karena kita di mata Allah adalah sempurna. Karena Kejadian 1:26 berkata apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita.
kita serupa dengannya, kita segambar dengannya, maka kita perlu terus berhubungan dengan Allah. Melalui apa? Doa. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Mengapa perlu terus berdoa? Ya. Yang pertama, ada doa yang harus dilakukan terus-menerus sampai seolah-olah membuat Tuhan repot dan tidak mengabulkan doa tersebut. Ini alasan pertama. Tuhan harus repot. Contohnya kita lihat di kitab Perjanjian Lama, yaitu adalah bagaimana kita memerintah atau memohon pada Tuhan supaya Dia menjawab doa kita seperti Abraham, 100 tahun baru dijawab. Tapi apa? Ya itu akhirnya dia terus berdoa, dia minta. Akhirnya lahirlah Ishak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Lalu yang kedua, harus berdoa sampai beroleh iman. Mungkin tadinya kita nggak beriman. Aduh, masa sih? Aduh, kayaknya nggak bisa deh itu. Pekerjaan itu sulit. Atau tugas itu sulit. Atau masalah ini sulit. Tapi kita harus terus berdoa sampai, oke, saya percaya bahwa saya mampu. Saya berdoa, saya percaya saya mendapatkannya. Nah, yang ketiga, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, yaitu percaya bahwa doa kita di hadapan Allah yang tidak henti-hentinya itu pada suatu hari tidak Allah kabulkan. Ya, ini seperti yang tadi saya bahas di awal. Namun saya tekankan lagi, Pak. Jangan berhenti untuk berdoa. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18. Berdoalah senantiasa, ya, kemudian bersukacitalah, dan kita harus terus mengucap syukur. Karena itulah yang Allah kehendaki. Semoga kita terus-menerus menjadi orang yang terus bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah, juga mengasihi Tuhan dengan benar. Baik, sampai di sini kita sudah mendapat alasan mengapa kita perlu terus berdoa. Lalu, terlihat di ayat penting ya. Yang pertama adalah Matius 5 ayat 14. Katakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Doa kita harus menjadi seperti terang dunia yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Jadi doa kita harus ternyata kepada setiap orang. Kepada Allah, pada manusia, pada iblis, kita harus nyatakan bahwa, ya, aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Oh, aku adalah terang dunia. Nah, kita perlu terus memproklamirkan atau mengumandangkan perkataan ini. Aku adalah terang dunia. Baik, saya mengajak kita bergantian, ya. Saya lalu Steffi, Delga, lalu Evelyn, boleh ya? Mari kita sama-sama gantian katakan, aku adalah terang dunia. Amin. Aku adalah terang dunia. Yes. Aku adalah terang dunia. Amin. Amin. Oke. Saya Evelyn. Oke. Mungkin jaringan ya. Tidak apa. Kita lanjutkan dulu. Berani. Oh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita semua adalah terang dunia. Ya. Kemudian kita bahas lagi Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita adalah terang dunia, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Jangan sampai karena perkataan-perkataan orang yang melemahkan iman kita, yang mereka juga enggak tahu fakta atau sumbernya dari mana, yang mengaku-ngaku, oh, aku ini orang yang telah benar loh, aku ini belajar dari sejarah gereja loh, aku ini pernah sekolah teologi loh, dan sebagainya. Jangan. Tapi apa? Kita harus teliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar hari ini. Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada standar lain selain Alkitab itu. Ya. Kita harus benar-benar mengakui bahwa Tuhan, doaku harus sampai demikian. Oh, aku harus dengan teliti. Supaya aku jangan hanyut di bawah arus. Yang ketiga, sebab mereka sendiri telah bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Kita perlu berdoa apa? Tuhan, aku ingin tiap hari berbalik kepada Allah. Oh, dari berhala. Oh, aku mau melayani Engkau. Kau hidup
Engkau yang benar. Nah, demikian baru kita bisa memiliki satu kehidupan yang benar ya. Amin. Baik. Kemudian, nah di sini ya kita lihat ya, bahwa katakan Lukas 18 ayat 8. Kita melihat bagaimana Tuhan terus berkata melalui firman-Nya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Jadi bagaimanapun situasi, apakah kita sudah punya iman yang terus bertahan? Apakah kita sudah punya iman yang terus menjadi dorongan bagi kita? Atau malah iman kita kandas di tengah jalan? Karena doa-doa kita nggak dijawab, anak kita juga menjadi lemah, karena lama menunggu Tuhan tidak datang-datang. Apakah kita menjadi orang yang demikian? Ya. Jadi moga sore ini kembali firman demi firman yang kita dengar selama hidup kita. Kalau saya 26 tahun berarti selama 26 tahun saya hidup. Jangan sampai saya dibawa arus. Amin. Kemudian, nah teladannya yaitu siapa? Daniel. Yang ada di dalam pasal 10, pasal 10 dan ayat 13. Ya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya serta seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian ayat 13, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Nah, itu yang saya tulisan kuning ya. Namun nanti lengkapnya bisa dibaca ya. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, semoga firman yang telah kita terima selama kita hidup membuat kita tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu memanggil nama Tuhan. Ya, memang sulit kehidupan masing-masing, tapi Allah tahu. Ya, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dia tahu, dia mengerti. Tapi kita mau nggak datang padanya? Atau malah kita hanya setengah? Atau hanya ya sudah sampai di sini saja? Toh Tuhan juga tidak pernah jawab doa saya. Teman-teman sekalian, mari kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi, tidak jemu-jemu. Amin ya. Daniel, dia adalah seorang yang sangat muda pada waktunya. Dia juga orang yang penuh dengan hikmat. Nah, maka apa? Nah, dari mana sumber hikmat? Dari mana sumber teladan doa? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu orang apa? Orang yang sombong. Orang yang, oh ya sudah, saya sudah punya alat canggih ini namanya HP. Bisa kok ayatnya dicari, di search. Tapi ada nggak? Kita hafal ayatnya di mana, kita temukan ayatnya di mana, lalu kita doakan. Ya, seperti dalam Mazmur 119 ayat 9, ya kan? Kita harus tahu bahwa bagaimana kita harus menjaga kelakuan kita bersih. Yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa hari ini banyak sekali penyesat-penyesat akan datang. Jadi harus berjaga-jaga dan bersiap sedia. Amin ya. Oke. Kemudian, setiap doa kita seharusnya benar-benar adalah bagi kehendak Allah melalui kita, melalui saya. Bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Allah. Demikian, baru kita dapat melihat kuasa yang ajaib bekerja dalam kita. So, jadi, kalau masih ada orang yang berkata, Tuhan, engkau begitu tega terhadapku, engkau meninggalkan aku. Kita tanya dulu, kamu berdoa untuk siapa? Kita berdoa untuk hal apa? Ya. Semoga kita memiliki pengalaman yang benar ya. Lalu pertanyaan di samping, mungkinkah Allah mau mengabulkannya kalau Anda berdoa tanpa minat? Mungkinkah Allah berminat mengabulkan doa Anda? Anda sendiri telah melupakan doa itu. Bagaimana Allah akan mengingatnya? Sebenarnya Anda sekali tidak berminat. Nah, harus berkemauan dengan tulus, murni, baru dapat kita doakan terus. Faithful, pure, no mixture, tidak ada campuran, murni. Semoga firman yang singkat ini kembali menguatkan dan menerangi kita, ya, dimanapun kita berada. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ini mengapa terus berdoa, ya.
Setelah lewat 10 tahun Anda tetap, apakah masih ingat? Atau malah bilang apa? Oh Tuhan, bila Engkau tidak melakukan, aku akan mendoakannya terus. Ya, saya punya pengalaman, saya pernah cerita kayaknya waktu itu, saya punya tante, ya, beberapa waktu, mungkin sekitar 5-7 tahun yang lalu ya, saya berdoa untuk keselamatannya, karena dia masih percaya kepada yang lain. Saya berdoa, Tuhan, masakan sekeluargaku, ada orang tidak percaya kepada Allah yang hidup. Saya berdoa terus, saya cuma bilang gitu, Tuhan, masa di keluargaku ada yang tidak selamat? Tuhan, masakah Engkau tega membiarkan umatmu binasa? Saya doanya itu saja. Tiap hari doa singkat, tiap hari doa singkat. Tuhan jawab kapan? 7 tahun, ya, 7 tahun. 7 years. Saya kuliah, saya melayani, dan baru jawab. Asal kita tidak lupa, asal kita berminat, asal kita sungguh-sungguh, Tuhan masih jawab. Demikian dengan hari ini, Tuhan, di manakah kebenaran yang benar? Di manakah kau bisa menemukan perkara-perkara yang penting bagi kepentingan kita? Ya. Lalu dikatakan apa ini? Sampai kapan kita perlu berdoa? Sampai Tuhan dipuaskan. Baru setelah itu kita dapat dipuaskan dan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja lebih daripada yang kita pikirkan. Ya. Jadi melalui firman sore ini, singkat tapi moga menerangi, menguatkan, dan membawa kita semakin hari semakin maju. Oke, kesimpulannya apa? Yang pertama, kita harus rela untuk mendoakan agar hanya untuk kepentingan Allah. Dan yang kedua, setiap hari bersandar kepada Tuhan dan berseru namanya. Sederhana, tapi sangat mudah untuk dilupakan. Maka kita harus dengan giat, ya, berhati-hati, sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Ya, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, biarlah ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan dipuaskan, sehingga nanti ketika Tuhan datang kedua kali, kita menjadi apa? Orang yang bersama-sama dengan Dia. Diangkat, muliakan. Haleluya. Amin ya. Saya sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Adakah? Atau sudah clear? Udah jelas, Kak. Oke. Wah, Terima puji kasih. Tuhan. Ya, moga bukan dari saya ya, tapi dari firman Tuhan sendiri. Amin. Baik, kalau begitu, kita sudah tepat waktu ya, sampai menit 30.